liburkan, istirahat. Otak kan pecah kalau nggak diistirahat. Oh gitu ya. Kesian Kalau anak-anak. gitu saya minta udut teh kacanak Bios. Ngomong wes yang mau balik kondang tapi udut temawa. Enggak ke Pak. Supaya manfaat ilmu Rahmanirrahim Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa arozatil ardu asqa bihi tariqan ilal jannah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu Bazlabi wazimun zazim wa taqtadiri dan bigairi uti fa'iqatan afiyatan صلى ربنا على النبي المسمى من أنزل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Sahabat Pilah Asandami TV dimanapun berada, alhamdulillah saya sedang melaksanakan safari dakwah di daerah Bogor, Bekasi dan sekitarnya. Dan alhamdulillah di sela-sela dakwah saya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Ar-Royan, Pondok Pesantren kakak saya. Ini Haji Guswan, sehat Marhaba, alhamdulillah. Masya sehat Allah. walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah, saya bangga sekali Masya Allah melihat para santri tadi yang ngaji. Masya Allah, kan dulu nggak termotivasi ngurus anak santri, ini gimana jadi termotivasi mendidik anak santri gitu gimana? Jadi setelah wafatnya ayah AA 2 tahun yang lalu lah. Jadi AA tuh ingat ketika lagi di pesantren dan juga nasihat dari guru AA Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Jadi disuruh ninggalin santri. Oh iya. Jangan meninggalkan album. Disuruh ninggalin santri, Jangan meninggalkan album. Itu bahasa apa tuh? Gak ngerti saya. Jadi kalaupun kita udah nggak ada umur, itu disuruh meninggalkan santri. Oh. Jangan meninggalkan album. Iya. Sebab album itu ada musimnya. Album itu ada musimnya. Kalau santri tidak ada musimnya. Tidak ada Ketika musimnya. kita mengajarkan mereka ilmu, lalu mereka menjadi dewasa, punya santri lagi, santrinya punya santri lagi, santrinya punya santri, terus begitu. Itu yang dibilang amal jariah. Masya Allah. Jadi nggak berhenti di situ ngalir. Nah di situ termotivasi, ya akhirnya mulai Bismillah untuk membangun sebuah pesantren. Tapi tidak langsung pesantren. Oh gitu. Pertama kita punya madrasah dulu. Madrasah dulu. Untuk anak-anak dari Madrasah. tingkat TPA dan juga MDA-nya. Oh ini ada TPA sama MDA-nya ya? Udah dari dulu? Udah. Terus ini program pesantren udah lama juga? Program pesantren udah lama, cuman baru kita jalankan kurang lebih sekarang baru 1 bulan. Oh iya. Setelah pembangunannya jadi baru 50%, tapi udah bisa dipakai. Oh gitu. Oh ini belum jadi ya pesantrennya? Belum. Bangunannya maksudnya? Bangunannya belum jadi full, jadi 50% udah jadi, ya udah. Insya Allah nanti dari Arjuna adalah Insya Allah sedikit-sedikit. Ya pokoknya mah doain aja. Oh, iya. Mudah-mudahan ya pondok pesantrennya semakin berkah, semakin istiqomah, dan mampu menelurkan para ulama-ulama Allah. Amin. Terus program pesantren yang AA kelola ini gimana? AA padukan. Kalau AA kan alumni pesantren modern. Iya, kan setahu saya juga AA tuh alumni pondok pesantren Gontor ya. Iya. Iya. Tapi itu kan AA modern. banyak bergaul dengan
para kiai-kiai, guru-guru salafi, Oh iya. pondok pesantren salafi, dan bahkan sering bersilaturahim. Jadi Jadi kolaborasikan antara salafiyah dengan modern. oh. Sebab kalau di lingkungan A sendiri, ini juga kita baru mulai langsung dibuat modern, sepertinya berat. Oh berat ya. Berat. Jadi makanya ya kita buat aja dulu, anak-anak tertarik untuk merasakan kehidupan di dunia pesantren. Kita sisipkan modernisasinya dari apa? Dari sisi disiplin. Oh iya. Bangun tidurnya jam 3:30. Mereka harus disiplin bangun tidurnya. Kemudian juga kita buat absensi belajarnya mereka, jadwal mata pelajaran yang mereka kita buat. Hari Seninnya apa, Selasanya apa, sampai dengan hari Minggu. Kecuali hari Sudah Jumat terprogram itu kita semua? liburkan. Ya. Oh Jumat Jumat libur. kita liburkan, istirahat. Oh, Otak kan istirahat. pecah kalau nggak diistirahat. Oh gitu ya. Kesian Kalau gitu anak-anak. saya minta udut teh kacanak Bios. Ngomong wes yang mau balik kondang tapi udut temawa Nggak ke bawah guys. Mohon maaf ketinggalan. udutnya nggak boleh ditaruh di meja, Iya. ntar jadi iklan. Iya jadi Kan endorse. kita mah nggak dibayar. Enggak dibayar. Enggak dibayar. Tapi yang dibayar apa Diminum tuh dulu, pelaksanaan? diminum Oh dulu. iya, ini luar biasa nih. Alhamdulillah. Ya, ini Dikasih ada- minuman. Ini minuman apa nih? Ini produk pondok pesantren kita, pondok Adau? pesantren Adawa. Jadi kalau orang minum ini adau gitu. Enggak. Hah? Enggak, Ini dibuka aja. Oh, Baca adawa. bismillah, enggak adau. Oh, Iya, salah adawa. bacanya. Adawa plus. Ditutup tadi sama jempol. Iya. Iya. Adawa. Disunut Oh, emang enggak. Mudah-mudahan apinya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa kiai tuh. Emang gasnya habis. Enggak nyala. Bismillah ya guys, kita minum dulu. Terus di sini udah ada berapa jumlah santri, A? Santri kalau untuk yang menginap itu ada 34 Yang mukim. yang mukim. 34. Baru 1 bulan inilah kita berjalan. Kalau untuk yang madrasahnya ada 120. Kalau TPA-nya itu ada 30. Oh, cepat juga pesatnya ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini soalnya kan setahu saya nih, AA ini selalu eksis di dunia dakwah dari panggung ke panggung, dari daerah ke daerah, dari kabupaten ke kabupaten, provinsi ke provinsi, bahkan menyeberang pulau juga. Ini bagaimana membagi waktunya? Apa ada pengajar lain, apa gimana? Ya, dalam hal ini pastinya juga ada bantuan tenaga-tenaga pengajar lain. Ya dari guru-guru AA kita punya ada 4 Oh, 4 guru, pengajar. 4 tenaga pengajar untuk yang madrasah. Kalau untuk yang pesantrennya 2 tenaga pengajar. Ya kita berbagi waktu saja. Ketika AA-nya udah lagi nggak bisa, sedang keluar, ya tinggal bagi waktu saja, tinggal bagi tugas. Oh gitu. Sama bagian pemain luar. Oh gitu. Itu juga ngajar di pesantren anak-anak ketika memang lagi nggak ada kegiatan di luar. Soalnya kan AA sibuk ngurusin perusahaan juga, travel umroh gitu. Gimana? Saya pikir kok bisa ya gitu, maksudnya kok bisa gitu ngurusin jamaah umroh di travel MMS Mitra Minas Sejahtera. Sekarang ditambah lagi para santri siang malam terus mengajar. Saya perhatikan kok bisa, kok sekuat itu fisiknya ya, Masya Allah. Kita ini santri diajarin waktu di pesantren sama almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Jarkasi MA. Santri itu harus punya harokat, gerakan. Oh iya. Kita ini disuruh untuk bergerak terus. Jangan vakum di satu titik. Apa yang bisa Anda lakukan buat masyarakat Anda, buat lingkungan Anda, lakukan. Karena ingat, di jidat kalian itu adalah pondok pesantren. Kalian pernah menimba ilmu, harokat, jadi pengusaha, yang mau jadi pejabat, yang mau jadi pendakwah. Tapi ingat, kita ini Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Kita ini pengajar, Ya. jadi tetap harus mengajarkan ilmu kita. Karena kan santri ada 2, Ya. ada santri yang menetap, ada santri yang tidak menetap. Ketika kita mau panggung, itu namanya santri yang di depan kita itu jamaah
itu bisa dikategorikan juga sebagai santri, teman tidak menetap. Ketika mereka menerapkan ilmu yang kita sampaikan, yang kita dakwahkan, lalu mereka lakukan, amalkan, insya Allah menjadi ladang pahala buat kita. Ketika kita kembali ke pesantren kita, akhirnya kita ketemu dengan santri-santri tetap kita. Jadi kalau istilah orang Sunda mah ayah santri kalong, Ayah santri ayah kalong, santri mukim. ayah santri Oh mukim. iya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini ya usia AA sekarang ini udah di kepala 4, ya kepengennya, Sekarang 49 ya. wah ketuaan. Oh ketuaan. Kan AA-nya masih muda. Kepala 4 kan. Iya kepala 4. 49 mau Ya nginjak 40 aja 50. dah. Oh, 40 ya. Daripada 49, mendingan 40. Oh iya 40 ya, Masya Allah. Kayak gitu, kepala 4 ya sudah, kita usaha sudah berjalan, alhamdulillah. Nah dari hasil usaha ini kita larikan ke pondok pesantren. Oh iya, ini saya dengar-dengar kemarin waktu AA berdakwah di suatu tempat barengan sama saya itu tuh, AA bilang bagi anak yatim, yatim piatu, Iya. doa apa digratiskan. Gratis. Itu maksudnya gimana? Gratis sepenuhnya apa Gratis gimana? sepenuhnya. Oh sepenuhnya. Sepenuhnya, yang penting Iya dia mau guys, belajar. Masya Allah. Jadi ini untuk sahabat villa yang ada di Kabupaten atau Kota Bogor yang punya anak yatim atau yatim piatu bisa dibawa ke sini gratis, bayaran, Masya Allah. Termasuk kitab-kitabnya juga Oh termasuk kitabnya, kita berikan. semuanya, Iya, makannya, semuanya. Makannya, jajannya, jajannya, pakaiannya, pakaiannya. Masya Allah. Yang penting anaknya mau Gratis. belajar. Masya Allah. Mudah-mudahan saya bisa ngikutin jejak AA ya. Amin. Masya Kan Juna juga udah punya pesantren juga. di Iya, sana. maksudnya kan kalau anak yatim piatu itu, soalnya di Sukabumi di tempat saya ada 4.000 anak yatim mau dibawa ke sini. Boleh, Oh boleh ya? boleh. Gratis. Cuman kalau misal tempatnya nggak muat, tanggung jawab. 4.000 nih. Iya. Oh nggak apa-apa ya. Nggak usah. Oh, makannya gimana? Itu nggak muat kan 4.000. tempatnya. Nggak apa-apa, di tempat akan luas ini. Masya Allah, luas Iya. sekali, berapa Masih hektar kosong ya? tanah orang. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah ya pondok pesantren Ar-Royannya. Amin, ya Rabbal Masya Allah. Terus itu dari mulai ini kita ngobrolin anak-anak yang di pesantren luar daripada TPA sama apa tadi MD ya. Iya. Yang mondok di pondok pesantren mulai dari umur berapa atau dari mulai kelas berapa gitu? AA ngambilnya mulai usia 10 tahun. Oh mulai umur 10 tahun ya? Diprioritaskan mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran. Oh gitu. Sebab kan kalau pelajaran di pesantren itu kan rata-rata kan bertuliskan bahasa Arab. Ada juga, nah kalau dia nggak bisa baca Al-Quran agak terbata-bata jadinya, agak sulit. Oh iya. Nah makanya ya alhamdulillah rata-rata kan kalau anak-anak usia 10 tahun kalau di kampung-kampung itu udah pada bisa baca Quran. Tinggal mereka diajarin sama kita nanti baca kitab gitu. Pelajaran-pelajaran di pesantren pada umumnya lah gitu. Mulai dari dasar-dasarnya dulu. Seperti itu. Oh iya gini kan AA itu sebagai pengusaha juga tuh, setahu saya tuh AA tuh sebagai direktur 2 PT tuh. Itu batuk sebentar ya. Memegang 2 perusahaan besar lah, anggap besar lah. Memegang 2 perusahaan besar. Itu bagaimana termotivasi pingin punya pesantren? Apakah memang AA dulu lama di pesantren apa gimana gitu? Ingat, semua nggak terlepas dari pesan guru sama pelajaran-pelajaran yang pernah kita diajarkan di pesantren. Kan kuncinya kesuksesan kan kalau kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang lain. Ya kita punya harta, apalagi yang mau kita cari di dunia. Kalau kita kendaraan sudah ada, rumah sudah ada, istri sudah ada, walaupun cuma 1. Istri cuma 1 ya? 1. Serius nih? Serius. Oh 1, istrinya 1 guys. 1 di sini. 1 di sini. Di Sukabumi? Nggak ada. Oh, nggak ada. Di Bogor? Nggak ada. Oh, Di nggak Bogor ada. di sini cuma Oh 1. ini Bogor Iya. ya? Oh cuma 1 ya? Cuma 1. Aslina eta teh? Asli. Masya Allah. Kenapa nggak poligami? Ngapa jadi ngomongin poligami? Oh iya, Kan terusin. pertanyaannya Oh, ini iya, iya, melenceng iya. nih. Oh, iya. Apa saya yang bertanya kepada Anda nih? Enggak. Terus gimana?
Ya udah, dari harta kita gunakan untuk syiar buat di jalan Allah gitu. Kita bangun pondok pesantren. Ya mudah-mudahan kan ternyata bermanfaat buat orang lain itu bisa dengan ucapan, bisa dengan jabatan, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga. Menurut Imam Syekh Nawawi. Ya kalau kita bisa empat-empatnya alhamdulillah. Kita bisa dengan ucapan kita, dengan lisan kita nasihatin orang. Yang kedua mungkin kita bisa dengan jabatan kita sebagai pimpinan perusahaan, sebagai pejabat. Kita nyuruh kepada bawahan kita untuk ibadah. Sholat, lu nggak sholat gue pecat. Oh iya. Mau kerja di tempat gua harus sholat misalnya kayak begitu. Ya itu kan bagus kita dakwah dengan jabatan. Yang ketiga bil mali, dengan harta. Ya kita punya harta, bangunkan yayasan, bangunkan pesantren, kasih buat masjid. Itu kan merupakan dakwah juga. Ya kita nggak punya tiga-tiganya ya bil badani, dengan fisik kita apa ya, dengan doa. Ya, kalau kita bisa empat-empatnya alhamdulillah. Nah kalau AA kepengen empat-empatnya. Masya Allah. Semuanya pena ambil. Kan sudah diambil. Iya biarin, makanya doain biar tambah berkah gitu. Amin. Nah Mudah-mudahan itu pada buat berkah. para pengusaha mah. Jadi kadang-kadang kita mikirin saldo, terus di rekening kita. Kalau saldonya sedikit stres. Padahal kan saldo yang abadi kan ntar di akhirat. Amin ya robbal. Amin. Itu aja sih. Cuman ya pengen supaya banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai nanti ke depannya. Santri-santri itu harus berkembang sekarang. Terus setahu saya gini di pondok pesantren Gontor itu ketika ada santri melanggar aturan itu takzirannya itu tegas sekali. Iya. Sampai dipukul sama rotan, bahkan sampai dibotak. Apakah diterapkan juga di pondok pesantren AA? Kalau pemukulan dengan rotan sudah nggak ada. Oh, Di sudah Gontor itu sejak tahun 1999 ya. Udah nggak pakai. Cuman disiplin seperti dibotak. Nah itu Dijemur itu? dijemur. Enggak? Oh, Di dijemur sini juga. diterapin. Oh, diterapin. Nah itulah modernnya kita ngambil dari situ, dari sisi kedisiplinan. Oh, gitu. Kalau ada santri yang melanggar peraturan-peraturan pondok pesantren, kalau pelanggarannya berat maka dia dibotak. Apa pelanggaran berat? Contoh dia mencuri. Oh iya. Dulu kan pernah dibotak 4 kali kan? Enggak pernah. Oh, nggak pernah Kan ya? sialan pesantren jangan lain. Beda pesantren. Siapa can lahir baru. Oh iya betul. Ini nih saya mendengar kabar dari kawan-kawan AA yang satu pesantren, katanya AA jadi armada juga di Gontor dulu. Oh gitu. Itu Dulu tugas tuh armada itu apa? Kismul Aman namanya. Oh, Kismul kalau Aman itu bahasa di bagian pondok pesantren Salafi di Sunda mah Roisna. Roisna. Masya Allah. Di sana mah kita dibagi organisasi, banyak organisasi. Nah, salah satunya itu Kismul Aman. Kismul Aman itu bagian keamanan yang menjaga keamanan pesantren dan juga kedisiplinan para santri. Keamanan pondok pesantren. Keamanan pesantren. Ikan guru diamanin, berkat guru diamanin gitu. Nggak ada enggak empang. Maksudnya kalau nggak ada. santri melanggar disiplin, Oh iya. dia keluar tanpa izin, ketahuan sama kita, nanti kita botak. Oh gitu. Atau dia mencuri, kita botak. Masya Ya, Allah. dia berkelahi, kita botak. Bahkan sampai tingkat kepengusiran. Oh gitu. Di sini pun sama. Oh, gitu. Sudah ada santri baru 1 bulan ya kita usir. Oh gitu. Kenapa itu? Pertama udah kita Pelanggarannya botak. apa Ya, itu? pelanggarannya berat. Yang pertama dia mencuri. Oh mencuri. Ketika dia sudah mencuri, kita botak dah, kita kasih peringatan dulu, dibotak dulu. Jangan mengulangi lagi. Dia tidak mengulangi lagi perbuatan mencurinya, tapi bolos. Oh bolos. Yang lain mah pada Tobat belajar. dari mencurinya, bolos ngaji, Bolos ngaji, langsung diusir. iya. Apa langsung diusir karena Besoknya bolos? kita panggil orang tuanya. Oh gitu. Ya sudah, saya belum bisa mendidik putra ibu. Oh, karena tanggung jawabnya berat ya. Berat, Ya? karena Masya Allah. Kalau santri kalau nggak dia bisa ini- diatur itu memang berat juga dia tanggung akan jawab di bikin akhirat pengaruh gitu. nanti buat yang lain-lainnya. Oh jadi virus Kesian ya? teman-temannya kan virus. Oh iya. Kalau kita kena virus kan mungkin virusnya kita cabut. Memang sih saya kita kena durinya ingat kita. ingat ada Lagu. nasihat Sunda maksudnya. Gimana? Nasihat Sunda itu kalau memang ada orang seperti tadi itu di pondok pesantren diibaratkan lamun bahasa Sunda mah ibarat hayam tetelo. Hayam tetelo. Hayam tetelo lamun teu dipaehan bakal ngarembet kabeh. Ngarembet kan saya. Makanya mending dipaehan. Mendingan dipaehan. Artinya bukan santrinya dibunuh, Heeh. tapi Kemalasannya dibunuh. kemalasannya dibunuh. Kalau memang seandainya nggak nurut terus mending
Iya, arti kata Dikembalikan diusir, saja ke orang dikembalikan tuanya, maksudnya, tuanya. bukan diusir ya tepatnya Jadi ya. ibunya datang, kita panggil orang tuanya, Bu, mohon maaf putranya belum bisa saya didik di pesantren saya. Kasihan kan mereka yang lagi mau pada belajar dengan subuh-subuh. Oh iya, iya. gitu. Jadi kaca canak teu sae meureun. Iya, bisa ke bawah-bawah. Boleh saya minum lagi? Oh, silakan. Airnya enak Itu nih. kan punya, iya dong, gratis. Adau. Iya, Adawa. adawa, iya, adawa itu. Alhamdulillah, berkah-berkah. Ini Masya Allah adem di pagi hari. Pagi-pagi udah lihat anak-anak pada ngaji, Masya Begini Allah. kegiatannya, jadi kalau habis subuh, mereka tuh sholat subuh berjamaah. Ya. Dari 3:30 mereka sudah bangun, mereka nadoman, kan pakai toa tuh. Ya, Masyarakat di sekitar sini alhamdulillah. Lamun cek Sunda mah jadi hanet. oh jadi haneten. Masya Allah. Haneten. Iya, iya, Jadi pada kebangun subuh tuh alhamdulillah. Kadang-kadang kalau nggak ada santri yang nadoman tuh pada nanyain, Oh, kemana ya? kemana Pak Kiai kok nggak ada yang nadoman? Apakah pada bangun kesiangan? Padahal speakernya rusak. Padahal sepeda kan rusak. 3:30 mereka bangun. Oh, udah. 3:30 Iya. bangun, tahajud Jam- juga. Iya. Setelah tahajud, Mereka nadoman sambil Nadoman. menunggu azan subuh. maksudnya nadoman apa Ya kadang maksudnya? sholawatan. Oh, sholawatan. Sholawatan. Tapi dengan bahasa Sunda kalau ini nadomannya Ya, karena kan di menceritakan sini tentang Nabi Muhammad. Sunda. Oh, gitu. iya iya iya. Jadi Nabi sholawat Sunda urang ya. sarerea Kanjeng Nabi Muhammad gitu kan. Ya seperti itulah. Udah habis sholat subuh berjamaah, mereka kita ajak zikir berjamaah. Supaya anak-anak kalau setiap hari kita dijaharkan dengan jelas, kan mereka kalau nulis kemudian dihafal kan agak lama, tapi kalau langsung dipraktekin mereka dengar akhirnya tiap hari insya Allah mereka 1 bulan udah mulai hafal tuh mulai zikir hafal. bacaan zikir setelah sholat. Ini ada target gak untuk anak-anak? Ada. Targetnya gimana ini? 3 Yang dibesarin bulan. di sini Yang di apa? pesantren 3 Ya. bulan itu mereka harus hafal juz amma. Wah, 3 bulan harus 3 juz bulan amma. juz amma. Nanti setelah 3 bulan baru kita lari ke surat Al-Baqarah. Oh iya. Mulai dari ayat 1 sampai ayat keberapa, sistem setoran aja mereka. Terus kajian Baca, kitab itu ada yang Kajian dihafal? kitab, ya seperti mereka menghafal tuhfal atfal. Oh, Tufatul Ya, Atfal, itu kitab kan tajwid, ya. Iya. tajwidnya. Kemudian kalau Safina itu mereka baca aja matan Safina, matan Safinah Najah di fikihnya karena kan masih dasar ya. Oh, jadi ini Mereka kebanyakannya berdasar. santri mubtadi juga ya? Iya, mutadi. Karena kalau kita langsung berikan kajian kitab-kitab yang di atasnya itu ya dasarnya dulu. Seperti tauhidnya mereka kita berikan Tijanudiror seperti itu. Sama ya Alfiyah juga kita ajarin Alfiyah, hafalan-hafalan. Tasrif kita ajarin juga. Tasrifan, udah belajar sorob juga. Iya, Bahasa Arab? nahunya. kan Bahasa Arab. Oh iya. Bahasa Arab Inggris? itu sampai subuh, bahasa Inggris jangan dah, nanti jangan. pada kesleo. Ntar kan dulu ada bahasa juga Inggris. dulu. Iya nanti dulu bahasa Inggrisnya, bahasa Arab dulu. Waktu di Mesir nih kita ingat nih. Dulu maki-maki orang Mesir pakai bahasa Arab, buh. Ngomong naon cek urang eta. Itu bukan maki-maki, Apa tuh? itu percakapan dengan orang Mesir ya seperti itu. Oh, gitu. Kelihatannya marah-marah dia. Iya, what is it? Ngomong naon sih cek urang gitu. Tapi Nggak mereka paham. seperti itu, kayak orang marah-marah kalau bicara. Itu saya enak-enaknya itu saya kalau tur sama tuh ke Mesir, ke Turki, apa ke Bukhara gitu. Enaknya tuh tuh hafal semua bahasa. Jadi Alhamdulillah enak. 2 sih, cuma 2 aja. Cuma 2 ya. Bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Oh, cuman bahasa Inggris itu kan memang menginternasional ya. Internasional. Kan Ya itulah sahabat Pila perbincangan kita bersama Kakanda Kiai Haji Guswan Sego. Beliau di samping pimpinan Direktur PT Mitra Sejahtera atau MMS Travel Umroh dan Haji Plus, dan beliau juga sekarang alhamdulillah sebagai pimpinan Pondok Pesantren Ar-Royan. Masya Allah tabarakallah, kita doakan mudah-mudahan pondok pesantrennya semakin jaya, semakin Amin, barokah, amin. semakin mampu mencetak kadar-kadar ulama Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baiklah sahabat Filah, jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan perbincangan kita jadi motivasi untuk sahabat Filah dimanapun berada, khususnya untuk para santri dan teristimewa untuk para orang tuanya ya, Amin. yang ingin memondokkan anaknya ke pondok pesantren khususnya di wilayah Bogor sini, terutama anak yatim piatu, silahkan bawa ke sini gratis. Alamatnya di mana, A?
Di Kampung Setu, Kampung Setu, Desa silakan. Lewinutug, Ya, RT 04, RW 04, ya. Kalau Kecamatan Citerep, enak sih ya kalau Kabupaten Bogor. keluar tol itu Sirkuit. Jagorawi keluar tol sirkuit, Sirkuit tinggal masuk ke tanyain dalam. aja Kiai Haji Guswan Sego, Masya Allah. Jangan lupa pengen sehat minumannya ini gratis. Baiklah sahabat Villa, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.